Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita tahu ya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dapat lagi jabatan baru. Saya bacakan biar nggak salah ya. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas. Ini untuk kesekian kalinya. Nanti kita akan ingatkan sahabat semua jabatan apa saja yang dimiliki oleh beliau. Nah tentu ini bukan kali pertama netizen menjadi riuh bahkan di kalangan DPR sekalipun bahwa kenapa Luhut lagi. Apakah hanya beliau yang bisa? Bahkan meme berkembang menjadi kepala pundak Luhut lagi. Ini saya kira karena sudah begitu telanjangnya bagaimana pola manajerial di pemerintahan kita hari ini dalam memanage para jajaran pembantu presiden tersebut. Kan ada puluhan ya menteri itu. Apakah hanya Luhut yang bisa? Kan saya yakin tidak gitu. Kan kita tahu juga Luhut juga bukan seorang spesialis. Nah dalam artian konteks ini nih pengawas 15 danau prioritas ini kan bukan Luhut yang paling tahu. Pasti ada yang lebih tahu. Tapi di mata Presiden Jokowi yang paling tepat Luhut Binsar Panjaitan. Nah ini saya mau bacakan juga ya jabatan-jabatan yang LBP emban di masa pemerintahan Jokowi. Saat ini ya, jadi hari ini beliau menjabat 4. 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves. Jelas ya ini tugas utama beliau ya. Kemudian beliau merangkap sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN. 3. Juga merangkap sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa Bali. 4. Yang terakhir ini ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas. Ini kalau dijadikan autobiografi seorang Luhut Binsar Panjaitan, saya kira ini akan mampu menginspirasi rakyat Indonesia. Bagaimana seorang menteri bisa memiliki rangkap jabatan yang begitu banyak. Bagaimana cara untuk dipercaya oleh seorang presiden. Jadi nanti buku ini kalau dibuat, ini bisa dibagikan pada jajaran menteri. Gimana caranya menjadi menteri selevel LBP. Atau bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi di dunia. Ini hanya bisa dilakukan oleh LBP. Kan sebuah kebanggaan tentunya bagi keluarganya, bagi lingkungan terdekatnya. Dan ya tentu kita tahu bahwa apa yang terjadi pada LBP kemudian menggaung meme yang ya di satu sisi ini sebuah kelucuan, hiburan, tapi di sisi lain juga sebuah ironi bagaimana LBP disetarakan dengan posisi Perdana Menteri. Seperti di mana ya? Malaysia barangkali ya, Iran ini. Nah di situ kan posisi Perdana Menteri jauh lebih punya kuasa dibandingkan Presiden. Nah ini seperti yang terjadi di Indonesia itu seperti itu. Mudah-mudahan salah ya. Tapi kan nampaknya gitu dari indikasi-indikasi yang muncul kita bisa lihat ya begitulah adanya. Ya. Atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai Lord Luhut. Jadi kalau di Sunda Empire ada Lord Rangga, kalau di Indonesia ada Lord Luhut. Bahkan nih kalau kita lihat gambar ini kreativitas netizen. Ini mulai dari presiden, wakil presiden dan jajaran puluhan menteri lainnya, wajahnya satu, wajah LBP. Nah pertanyaannya sekarang adalah kenapa? Kan gitu ya. Kenapa seorang Presiden Joko Widodo memberikan kepercayaan yang bertubi-tubi kepada Luhut? Ini dalam kacamata rakyat jelata saja ya, yang rada-rada bodoh dan tidak paham bagaimana konteks yang terjadi. Ya mungkin ini adalah upaya Jokowi untuk menghindarkan diri dari bully-bulian yang terus-menerus dilakukan PDIP hari ini. Barangkali Luhut adalah seorang yang mampu melindungi Pak Jokowi dari Bu Mega. Mungkin ya. Jadi kalau benar kejadian ya rakyat jelata kita hari ini sudah makin pintar ya. Kalau ternyata bukan ya maklum namanya juga rakyat jelata. Begitu ya. Ya kita tahu hari ini bagaimana PDIP seperti yang berbalik arah, menyerang terus-terusan, menyindir terus-terusan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi pun jelas seperti yang mengambil jarak. Bagaimana seperti Ibu Mega saat diberikan gelar kehormatan ya, sebagai apa itu guru besar ya, apa profesor saya lupa tuh. Itu Pak Jokowi nggak hadir, dia malah datang ke Jawa Tengah gitu ya, kalau nggak salah sama Ganjar Pranowo.
Nah ini kan sebuah indikasi terjadinya perpecahan di partai terbesar di negeri ini. Padahal katanya petugas partai. Kalau petugas partai harus manut sama pimpinan partai. Nah ini mulai nggak manut nampaknya. Kemungkinan kedua, Pak Luhut Binsar Panjaitan ini dijadikan bumper oleh Pak Jokowi. Jadi kalau ada kesalahan, ada kekurangan segala macam, ya itu salah Luhut. Mungkin saja, dan LBP menerima tantangan itu, menerima kesiapan dirinya menjadi bempernya Jokowi. Ya kita tahu kedekatan Luhut dengan Jokowi bukan kali ini saja, bukan periode kemarin, bukan saat jadi gubernur Jakarta, tapi saat jadi wali kota Solo. Sudah ada kedekatan di antara LBP dan Jokowi. Jadi kita bisa lihat rangkaiannya sangat panjang dan tentu mengakar gitu. Bisa jadi Pak Jokowi apa-apa yang terjadi harus gimana Luhut. Ya terlepas dari semua itu, kan yang terpenting buat kami rakyat jelata ini adalah juga memastikan apakah jabatan yang diemban oleh Luhut ini bisa efektif di saat dia pun harus memikirkan PPKM Jawa Bali, di saat dia pun harus memikirkan posisinya sebagai Menko Maritim dan Investasi, di saat dan seterusnya. Karena rangkap jabatannya kan butuh fokus yang terbagi. Kalau kebijakan yang diberikan ini terlalu besar, maka tentu ini ada kesalahan presiden, dan kita akan mengingat ini dalam sebuah sejarah Indonesia di masa depan. Nah, padahal kita ingat ya, di zaman Rasulullah SAW dulu, pemimpin yang memang betul-betul berperan dalam banyak hal, mulai dari mengatur keuangan, memimpin langsung peperangan, membina ketakwaan umatnya, bahkan menjadi hakim dari perselisihan yang terjadi di masyarakat kala itu. Tentu Rasulullah mengambil tanggung jawab ini karena seyakin-yakinnya amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Saya kira Pak Jokowi, saran kami ini rakyat jelata, cobalah dibuka-buka lagi sejarah Islam ya. Baca lagi Al-Quran, Al-Hadis, baca lagi Sirah Nabawiyah, bagaimana cara-cara Rasul memimpin kala itu. Itu bisa dijadikan pegangan. Tentu tidak bisa sama, tapi dalam banyak hal beliau adalah suri teladan kita. Dan Pak Jokowi sebagai seorang muslim sudah semestinya juga mengarah ke sana. Betul apa betul? Nah, tapi kalau lihat dalam konteks Luhut Binsar Panjaitan kali ini kan seolah-olah seperti tampaknya bertolak belakang. Hal-hal yang penting-penting itu diberikan kepada jajaran di bawahnya. Dalam hal ini adalah Luhut. Kan harusnya penanganan COVID tertinggi itu ketuanya langsung presiden, kan gitu. Ini kan yang diharapkan oleh rakyat. Pak Presiden muncul mengambil estafet tongkat kepemimpinan dalam penanganan kondisi yang penuh kedaruratan hari ini. Ini kan situasi yang extraordinary. Langkah-langkahnya pun harus extraordinary. Dan yang bilang ini adalah Pak Jokowi. Saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis kita harus mampu merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary. Harusnya Pak Jokowi yang memberikan suri teladan. Tapi nggak apa-apalah, yang sudah-sudahlah. Yang penting kan ke depannya bagaimana. Ini masih ada waktu Pak Presiden untuk menunjukkan kewibawaannya, untuk menunjukkan marwahnya sebagai pemimpin di Indonesia. Gitu ya. Ambil alih hal-hal yang terpenting, jangan di-share ke bawah. Bahkan meski Pak Presiden Jokowi sendiri merasa tidak mampu sekalipun, tetap harusnya berada di depan. Kan lingkung orang-orang terdekatnya kan bisa membisiki gitu, 1 kali 24 jam. Tapi rakyat butuh sosok pemimpin secara fisik gitu, ada di depan. Itu yang saya kira kita kehilangan, sosok pemimpin kita hari ini. Ya jangan sampai seperti yang kemudian berkembang di masyarakat ya. Apa itu ya? YNTKTS ya. Ya Anda tahu. Kok tanya saya? Ya mesti serba tahu. Minimal ya, para pembisik ini harus lebih intens gitu sehingga tidak ada YNKTKS. Atau, ini sudut pandang yang lain lagi tadi, yang ketiga apa yang keempat nih? Saya lupa. Pokoknya yang berikutnya ini memang ada rasa sayang yang begitu besar dari Pak Jokowi terhadap anak buahnya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Jadi anak emasnya Pak Jokowi Luhut ini. Kan dalam kita berkeluarga hal itu biasa, mungkin terjadi. Ada salah satu dari anak-anak yang menjadi anak emas kan. Entah karena hal apa, faktor apa, tapi itu ada. Sehingga kepada anak emas ini semuanya diberikan kelebihan dibandingkan kepada anak-anak yang lain. Kepada Luhut semuanya diberikan hal-hal yang tidak diberikan kepada menteri yang lain. Mungkin saja begitu ya. Tapi itu kan tindakan yang tidak profesional. Saya sebagai rakyat jelata hanya bisa mengingatkan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak, pandemi COVID-19 belum usai.
usai. Tanggung jawab Bapak untuk menangani COVID-19 ini di Jawa dan Bali belum usai. Rakyat ingin kalau tidak diambil alih oleh Presiden Jokowi, maka Pak Luhut harus fokus dulu sampai COVID ini selesai. Saya kira itu fair. Daripada sekarang semuanya diterima. Ini kalau istilah orang Sundanya, ini ngarawu kusiku. Ini siku nih. Ngarawu kusiku. Itu nggak bisa. Pengen dapat semuanya tapi nggak akan selesai semuanya. Kan percuma. Capek gawe teka pakai.